Kami sadar Tuhan bahwa permainan sudah selesai. Sekarang waktunya untuk kita menghadapi tugas yang berat. Di akhir dari abad ini, di akhir dari dekade ini, dan di akhir daripada milenial ini. Dan sungguh kami perlu tanggapi dengan sedikit serius. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami ingin ada roh hikmat dan roh wahyu turun di tengah-tengah kami saat ini. Kami mau bergantung kepada Roh Kudus sebagai guru kami, yang telah Engkau janjikan untuk membawa kami kepada segala kebenaran. Kami juga tidak ingin ada kedangkalan di dalam pertemuan ini, tapi kami ingin juga satu kedalaman di dalam pertemuan ini. Kami tidak ingin juga adanya artificiality, kepalsuan, kesemuan. Kami ingin satu kenyataan yang jelas daripada Allah. Mari Tuhan, kami ingin keluar sebagai emas yang murni, bukan seperti jerami, rumput atau kayu yang habis dibakar dengan api. Oleh sebab itu Roh Kudus, kami berdoa untuk Tuhan bicara kepada kami saat ini. Dalam nama Yesus kami menyerahkan jam yang kudus ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Mulai Lukas pasal yang pertama, kita mulai dengan ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, maksudnya kepada Zakaria, yang pada waktu itu sebagai imam besar di bait Allah, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagiku, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Arti Yohanes itu adalah yang dianugerahi Tuhan, yang dianugerahi Tuhan. Engkau akan bersukacita, ayat 14, dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar. Di mana dia besar, saudaraku? Di hadapan Tuhan. Dia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang durhaka kepada pikiran yang benar. Ayat selanjutnya kita baca bersama, 1, 2, 3. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ini yang saya ingin pakai untuk merupakan tumpuan dari seminar kita 3 hari ini, yaitu dikatakan di sini, dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dan saya kira ini jauh lebih penting dari hal-hal yang lain. Tuhan menginginkan di dunia ini ada satu umat. Satu umat yang telah disiapkan, a prepared people. Umat yang siap pakai, istilahnya di sini. Umat yang siap dipakai Tuhan.
Tetapi umat yang siap dipakai Tuhan menurut bahasa Alkitab ini adalah umat yang layak baginya. Orang tidak akan dipakai Tuhan sebelum orang tersebut dalam keadaan layak di hadapan Allah. Itu sebabnya perjuangan kita tidak semata-mata untuk bagaimana saya dipakai Tuhan, tapi perjuangan kita semata-mata untuk bagaimana kita kedapatan di hadapan Allah layak. Itu yang jadi masalah. Kalau masalah dipakai Tuhan, sebenarnya banyak orang bisa dipakai Tuhan. Tapi apakah kita bisa dipakai Tuhan tanpa dibuang setelah itu? Karena Paulus mengatakan, jangan aku yang memberitakan Injil binasa, sedangkan orang yang mendengarkan aku itu diselamatkan. Jadi kalau pengertian kita hanya supaya sekedar dipakai Tuhan, maka kita akan potong kompas, kita akan ambil jalan pintas, kita mulai adakan shortcut, oleh karena kerinduannya cuma bagaimana saya dipakai Tuhan. Dan akhirnya banyak orang dipakai Tuhan, tetapi orang tersebut belum disiapkan untuk menjadi umat yang layak baginya. Sehingga meskipun dipakai Tuhan, tapi durationnya, jangka waktu pemakaian itu tidak bisa lama. Banyak orang yang hanya dalam waktu yang sangat relatif singkat dipakai Tuhan, dan setelah itu kita tidak lagi lihat batang hidungnya. Dan kalaupun kedengaran, semua yang kedengaran adalah negatif, karena keterlibatannya dengan segala macam yang tidak terpuji dan tidak memuliakan Tuhan, baik dalam segi finansial maupun segi immoralitas, dan banyak hal-hal yang lain yang menyebabkan orang tersebut tidak bisa secara kontinu dipakai Allah. Masalahnya di mana? Mereka hanya menyiapkan diri untuk dipakai Tuhan, tapi tidak menyiapkan diri untuk menjadi umat yang layak di hadapan Dia. To be a worthy people, orang yang layak di hadapan Allah. Itu yang saya kira lebih utama daripada yang lain-lain. Kegiatan-kegiatan rohani kita memang sangat baik sekali. Apalagi yang kita akan adakan nanti sore, kebaunan rohani, itu kita bagus sekali harus lakukan. Tapi lebih daripada itu sebenarnya yang Tuhan ingin pakai dan Tuhan ingin ciptakan di bumi ini, bukan hanya orang yang aktif, tapi orang yang layak bagi Dia. Saya mencoba untuk mengetengahkan ini, mendasari seminar ini, supaya merubah mentalitas kita, supaya ukuran rohani seseorang bukan dinilai dari kegiatan orang tersebut, tetapi dinilai dari integritasnya, ketulusannya, kebenarannya di hadapan Allah. The spirituality measurement of person is not because of the activities, but because of the integrity of the heart and trueness toward God. Kemurnian kita di hadapan Allah. Dan dalam zaman yang bagi saya melihat di dalam roh ini zaman transisi, saudaraku. Zaman dimana kita memasuki satu era yang baru. Sebenarnya sekarang ini kekristenan sedang dimasukkan dalam satu era yang baru, satu zaman yang baru. Kekristenan sedang dihantar oleh Allah memasuki ambang pintu zaman baru. Gereja Allah sedang diantar ke sana. Tapi banyak sekali yang orang Kristen tidak siap memasuki zaman itu, karena mereka tidak memikirkan apa program Allah. Tapi masing-masing kita memikirkan program saya, program kita manusia sendiri. Bahkan kita tidak tahu bahwa zaman karismatik ini pun sudah mulai berlalu, memasuki zaman di mana kita memasuki kepenuhan Allah sendiri di dalam diri manusia, yang Allah sedang mengantar kita masuk ke dalamnya. Saya ingin mengajak saudara membaca ayat-ayat yang kontroversial, ayat-ayat yang biasa tidak kita senang dengar, khususnya di antara kita golongan karismatik ini, karena ayat tersebut bersifat menyerang, dan ayat-ayat tersebut sering digunakan dari pihak non-karismatik untuk menyerang kita demi menihilkan nilai karisma atau karunia-karunia dari Allah
dengan senjata ayat tersebut untuk membenarkan diri mereka sendiri yang tidak mau terlibat dalam gerakan karismatik dan menyangkal semua karunia roh yang ada, memegang kepada ortodoksi, memegang kepada kekolotan, kepada fundamentalisme yang mereka pegang selama ini dan tidak mau terbuka dalam gerakan yang baru. Dan karena ayat itu sering dipakai sebagai senjata untuk menghantam kita, seringkali kita menghindar untuk membaca ayat-ayat tersebut. Tapi saya tidak ingin kita ada prejudis, pilih kasih terhadap firman Allah. Saya ingin membaca ayat tersebut untuk berani secara dewasa melihat dengan jelas apa yang di dalamnya. Dengan demikian kita bisa tahu apa yang sebenarnya Tuhan sedang katakan kepada kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Saya ingin tanya dulu, siapa yang percaya kita dicintai Tuhan? 1, 2, 3, 4, amin. Sudah percaya Tuhan cinta kita, betul-betul? Amin. Dia cinta sekali sama kita. Soalnya dia rindu sekali untuk mengatakan sesuatu kepada kita. Dan hal-hal ini sering kita alami. Seperti waktu Yesus kumpul dengan muridnya, dia selalu katakan kepada muridnya, sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kukatakan kepadamu, tetapi waktunya tidak ada. Dan yang kedua, kamu masih terlalu berat untuk bisa mengerti, terlalu sulit bagimu. Ya, tapi tidak apa-apa, nanti kalau Roh Kudus datang, biar dia yang ngajar kamu dan membawa kamu kepada segala kebenaran. Tapi kita lihat bahwa dalam diri Yesus itu juga mestinya itu ingin banyak sekali yang dia ingin utarakan kepada muridnya. Masalahnya bukan di pihak Yesusnya, masalahnya di pihak muridnya yang sukar untuk mendengar, belum siap mendengar. They dull of hearing, telinga mereka berat untuk mendengar. Paulus juga pernah menuliskan dalam Ibrani 5, banyak yang ingin kusuratkan, banyak yang ingin kukatakan kepadamu, tapi sayangnya kamu belum sanggup menerimanya, kamu belum siap menerimanya. Seluruhnya banyak sekali yang ingin kukatakan, tapi banyak di antara kamu seperti kanak-kanak, seperti bayi yang harus diajar hal-hal yang dasar alif bata atau hal-hal yang dasar ABCD yang cuman alfabetik, yang sederhana sekali. Belum bisa makanan yang keras, yang kamu suka cuman susu, makanan bayi. Itu sebabnya kadang-kadang perasaan yang sama timbul dalam hati saya. Bukan berarti saya tahu banyak dari Tuhan, tapi saya kadang-kadang tahu dan ingin membagikan. Lebih banyak orang yang tidak siap, dan itu saya alami dalam gereja saya sendiri, dalam jemaat saya sendiri yang masih relatif sangat muda, 1,5 tahun, dan belum siap mendengar berita-berita itu. Padahal sebenarnya Allah itu ingin bicara perkara-perkara yang luar biasa yang perlu kita mengerti, untuk pada akhirnya kita menjadi satu umat yang layak bagi dia itu. Ini goal yang betul. Kalau goal saudara salah, kalau goal saudara keliru, kalau target saudara, tujuan akhir saudara tidak alkitabiah, tapi dipengaruhi oleh standar duniawi, maka saudara akan cenderung untuk kompromi, menghalalkan semua cara, meskipun tidak Kristiani sekalipun, demi tercapainya maksud kita semuanya. Dan kita bisa mencapai maksud yang kita inginkan dengan jalan potong pintas, tetapi kita tidak menjadi umat yang layak di hadapan Allah. Contohnya Abraham, goalnya yaitu punya anak. Dia tahu itu pun juga dari Tuhan. Tuhan ingin dia punya anak, tapi goal itu tidak dikuduskan di hadapan Allah dan tidak diserahkan kepada Allah untuk menggenapinya. Mendengar usul penilaian manusia yang menurut logika sangat-sangat masuk akal, karena istrinya Sarah sedang menopause, sudah mati haid, sudah tidak mungkin lagi dibuahi, sudah tidak mengeluarkan indung telur lagi, sehingga tidak mungkin dibuahi. Dan usulnya itu sangat masuk akal, sangat rasional, sangat bisa diterima, sangat logikal. Itu dikatakan dengan pembantu Hagar, toh juga keturunanmu. Yang Tuhan inginkan keturunanmu, bukan keturunanku. Aku kan tidak punya keturunan, pria yang punya keturunan, berkatnya kan jatuh kepadamu. Dan ini argumentasi, semuanya masuk akal, dan lahir dan sampai kepada tujuan, punya anak laki-laki, sampai kepada target dan goal, tujuannya ada, tercapai. Tapi tanpa disadari, apa yang dicapai justru menjadi masalah bagi dirinya. Sampai saat ini masih terasa, karena Ismail lahir dan bikin ribut dunia terus-terusan. Betul enggak, saudaraku?
tercapai goal itu sendiri, tapi tidak layak di hadapan Allah. Dan saya ingin tanya, mana yang engkau inginkan? Engkau ingin mencapai tujuan atau ingin engkau jadi umat yang layak di hadapan Allah? Yang layak. Itu yang penting. Itu yang penting. Saya janjikan tadi membaca ayat itu di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, apa saudara? Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ayat berikutnya itu menelangkan. Ya, jadi tidak setiap orang yang berteriak Tuhan, Tuhan itu masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Nah, ayat 22, kalau kita tidak hati-hati bacanya, kita terjebak di sini. Pada hari terakhir, akhir zaman sekarang ini, orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada waktu itu aku, kata Yesus, akan berterus terang. Itu yang aneh sekali. Tuhan ingin bicara belak-belakan, apa adanya dan terus terang. Dan berkata begini, saudaraku, Tuhan katakan berterus terang dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat apa? Kejahatan. Coba kita pikir betul-betul, masa disebut pembuat kejahatan, masa disebut tidak pernah dikenal Tuhan, padahal orang tersebut bernubuat. Loh, apa bernubuat itu berbuat jahat? Bernubuat itu berbuat jahat enggak, saudara? Masa? Bernubuat itu baik atau jahat? Baik kan? Nah, sering digunakan oleh orang yang anti karismatik. Tuh lihat, nubuat itu jahat dan ini enggak. Bukan nubuatnya yang jahat. Nah, dikatakan mengusir setan. Loh, masa mengusir setan disebut membuat kejahatan dan enyahlah kamu, aku tidak pernah kenal engkau. Nah, mana orang ngusir setan tapi tidak dikenal oleh Tuhan? Itu payah nggak, saudara? Amin, saudara? Kok amin, saudara? Bagaimana nih? Jangan amin. Celakalah aku. Jadi apa salah mengusir setan itu? Apa salah? Tidak. Tapi kenapa Tuhan katakan kamu pembuat kejahatan? Yang ketika berbuat banyak mujizat, banyak keajaiban lah, orang barang hilang didoain ketemu lagi, orang tidak punya anak didoakan punya anak, dan banyak sekali mujizat yang lain-lain, mungkin gunung dipindahkan, laut dibelah. Tapi Alkitab katakan, hai kamu yang berbuat kejahatan, aku tidak pernah kenal kamu. Itu sebabnya saya ulangi statement saya tadi, ucapan saya yang pertama tadi. Kerohanian seseorang tidak diukur dari banyaknya aktivitas dan kegiatan yang pribadi tersebut lakukan, tapi ditentukan dari ketulusannya, keintegritasannya, dan kebenarannya di hadapan Allah. Itu yang disebut umat yang layak. Sebenarnya umat yang siap pakai adalah umat yang layak bagi dirinya. Kalau begitu, kalau umat yang layak tidak ngusir setan, lebih dari ngusir setan. Kalau gitu umat yang layak tidak bernubuat, lebih dari sekedar bernubuat. Kalau gitu umat yang layak itu tidak akan punya mujizat, lebih daripada sekedar mujizat. Lebihnya itu di mana? Lebihnya itu di dalam ayat 21 dan 23 ini. 21 dikatakan bukan orang yang berseru Tuhan masuk kerajaanku, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, ketahuilah saudara bahwa kita bisa terlibat di dalam segala macam bentuk kegiatan rohani, sibuk dari pagi sampai sore sampai malam,
Tapi di saat yang sama, di tengah-tengah kesibukan kita yang kelihatan itu rohani, belum tentu itu kita sedang melakukan kehendak Bapa. Lihat sendiri ayatnya, bukan saya yang tulis. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapakku. Tapi dituliskan dalam ayat berikutnya kok orang aktif. Kegiatan agamawi kita itu tidak ada hubungannya dengan kehendak Bapa dalam hidup seseorang. Itu sebabnya saudaraku, saya sekarang bukan lebih banyak berdiam diri sebetulnya. Saya juga masih sangat aktif, tapi saya lebih selektif dan berdoa supaya apa yang saya lakukan, saya tahu betul itu benar-benar bukan sekedar kegiatan agamawi, tapi benar-benar dalam rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Karena semua kegiatan kita yang di luar kehendak Allah, meskipun berhasil, tetapi tidak akan langgeng, karena akan diuji dengan api dan akan terbakar. Kalau itu dari jerami, dari rumput, dan dari kayu, lewat api, hangus, keluar nggak ada bekasnya. Keberhasilan yang mendadak yang nampak saat ini pada seseorang tidak merupakan ukuran kelanggengannya. Yang penting ketulusan seseorang tersebut di hadapan Allah. Dan orang hanya bisa tulus di hadapan Allah kalau kita menjadi umat yang layak. Dan orang hanya bisa menjadi umat yang layak kalau izinkan dia bekerja secara dalam diri kita. Saya sering katakan yang penting itu bukan kerja buat Tuhan. Yang penting itu dikerjain Tuhan. Banyak orang yang cuma kerja buat Tuhan tapi tidak mau dikerjain Tuhan. Dan saya kenyang dikerjain Tuhan. Dan belum selesai. Terus ini saudaraku, diinjak-injak, dipermalukan, diolah, dihina, disalah mengerti, dituduh dan segala macam dikerjain. Dan saya katakan terus Tuhan. Kalau akhirnya saya harus jadi umat yang layak di hadapan Allah, aku mau mengalami semuanya ini. Ini yang perlu banyak ditekankan pada saat ini kalau kita ingin menjadi umat yang siap pakai. Karena kebanyakan orang Kristen datang kepada Dia, kita sudah datang tubuhnya, hatinya, tapi pikirannya masih konsep duniawi, sehingga kita datang kepada Allah itu hanya menginginkan benefit, ya, faedah, fasilitas untuk diri kita, tapi tidak pernah kita membuka diri. Oke Tuhan, saya ingin kehendak Allah dinyatakan dalam diriku, dan untuk mencapai itu kerjain saya Tuhan. Hanya orang yang pernah dikerjain dan dihancurkan, diremuk-remukkan, dilumatkan sama Tuhan, ini yang tahan lama, saudaraku. Ini yang tahan lama. Mungkin engkau tidak dikenal. Saya seorang ibu rumah tangga, saya tidak dikenal. Bukan berarti kalau engkau tidak terkenal, engkau tidak melakukan kehendak Bapa. Tapi kalau engkau menempatkan dirimu sebagai umat yang layak, kadang-kadang kita bisa heran. Bisa-bisa saudara punya mahkota dan kemuliaan di alam surga nanti lebih cemerlang dari orang yang tiap hari di kapal, surat kabar seperti saya begitu, dan yang lain sebagainya. Betul saudaraku. Hanya akan ada banyak kejutan nanti di surga. Kita pikir nama-nama tenar itu yang akan pakai mahkota gede, nggak taunya seibu tua dari Irian. Saudaraku, dia pakai kemuliaan yang jauh lebih besar. Ini siapa? Gue nggak pernah dengar. Doa dari Mbak Mena katanya. Dulu pakaian aja nggak cukup katanya saudaraku. Tapi sekarang kenapa perlu kemuliaan? Karena tulus di hadapan Allah. Menyiapkan satu umat yang layak bagi Dia. Dan yang kedua yaitu karena kita melakukan kehendak Allah. Yang kedua yaitu dikatakan di sini, nyala engkau daripadaku karena aku tidak pernah mengenal kamu. Nah saudaraku, kita kenal Tuhan satu hal yang lain dengan apakah Tuhan kenal kita, itu loh saudaraku. Banyak orang itu masih dalam taraf aku kenal Tuhan. Tapi yang dimasalahkan di sini itu Tuhan kenal saya. Saya kenal Pak Harto sih, kenal. Tapi apakah Pak Harto itu kenal saya? Waktu saya menyelinap di antara begitu banyak, apakah Pak Harto bisa lihat? Jeremy Harim, sini. Apakah dia bisa kenal saya begitu? Lain. Saya kenal dia, tahu betul dia, lihat muka
pernah. Tapi masalahnya apa? Dia kenal saya. Nah, bagaimana supaya dia kenal saya? Saya mesti dekat dengan dia. Saya bacakan itu dalam 1 Timotius, 2 Timotius maksudnya. 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang ke-19 mulai. Nah, ini seminar agak lain sedikit. Bukan bagaimana caranya supaya dapat rumah baru dalam 3 bulan gitu. Enggak ada begitu di sini. Ini seminar untuk umat yang siap pakai. Bagaimana cara menghilangkan pusing? Enggak ada di sini. Ini caranya ialah bagaimana hidup berkenan di hadapan Allah. Amin, saudaraku. Itu semua yang lain itu cuma bonus. Ada haleluya. Itu bonus, saudaraku. Amin. Diberi mobil baru, saya baru saja mobilnya baru. Tapi itu bukan hal yang utama bagi saya. Yang utama dalam diri saya yaitu supaya saya layak di hadapan Tuhan. Nanti kalau kita layak di hadapan Dia, itu datang sendiri. Itu bonus, saudaraku. Alkitab mengatakan segala kebaikan Tuhan akan menyertai aku sepanjang hidupku. Tapi aku akan tinggal dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Dikatakanlah Mazmur 23 kan begitu. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of God forever. Jadi segala kebaikan dan kemurahan Tuhan saja yang akan menyertai aku sepanjang hidupku. Tapi aku sendiri yang kuinginkan tinggal dalam rumah Tuhan untuk selama-lamanya. Artinya berkatnya yang ngikuti kita, dan kitanya tinggal dalam rumah Allah untuk menjadi umat yang layak bagi Dia. Kalau kita menjadi umat bukan hanya yang percaya Tuhan, tapi kita menjadi umat kepercayaan Tuhan, itu luar biasa. Bukan menjadi umat yang kenal Tuhan, tapi menjadi umat yang dikenal oleh Allah. Ini kita harus naik, saudaraku. Taraf kita selama ini cuma saya kenal Tuhan. That's good. Does God know you? Apa Tuhan kenal saudara? Oh, I trust God, saya percaya Tuhan. Baik, did God trust you? Nah, apa saudara sudah jadi orang kepercayaannya? Kalau kita sudah dibentuk dan menjadi orang kepercayaan Allah, sebenarnya nggak ada batasnya fasilitas yang Allah sediakan. Apa saja yang Tuhan mau kita lakukan, itu fasilitas datang sendiri untuk mengabdi kepada kita semuanya, saudaraku. Kemarin aja saya berangkat dari Surabaya ke sini. Setelah kebaktian jam 11 saya makan, saya ke airport jam 12 kurang seperempat. Dan untuk naik plane yang jam 1, dan sudah tahu shuttle Surabaya itu tidak bisa pesan sebelumnya, harus shuttle sekaligus beli di situ, tidak boleh pesan. Jam 1 saya sampai di sana, antrian panjang. Saya tanya, antri jam berapa ini? Antri jam 2, saudaraku. Dan itu pun belum dibuka, sudah mau habis jam 2-nya. Dan jam 1 sudah tidak dijual katanya, karena ada rombongan sepak bola Pusri, dan juga ada rombongan lagi dari Mataram. Jadi penuh sesak, sehingga Surabaya tidak jual tiket keluar, sama sekali tidak jual tiket karena rombongan. Saya doa aja, Tuhan apa? Udah masuk aja, saya masuk ketemu seorang yang kenal. Kemana Pak Yer? Biasa ke Jakarta tentang jam 1. Aduh, nggak dijual, sudah habis semua. Jam 2 aja ya. Waduh, terlambat nanti, jam 1 aja. Selagi saya ngomong demikian tuh, ada rombongan sepak bola itu lari ke Pegawai Garuda itu, dia bilang saya batal berangkat katanya. Cuma 1 orang aja di depan saya batal berangkat. Sampai Pegawai Garudanya heran, lah, kau batal? Ya sudah, kasihkan langsung. Jadi kasihkan langsung ke saya bayar dia uangnya, namanya dia yang nggak pakai, sudah aku naik plane. Nggak tukar apa, sudah pakai boarding pass, semuanya tinggal masuk, atau dia batal keluar dari ruang tunggu. Nah, sebetulnya kalau kita ini benar-benar layak di hadapan Allah dan berarti kita tulus di hadapan Tuhan, sebenarnya tidak usah takut fasilitas. Itu semua akan mengabdi kepada kita semuanya. Amin, saudaraku. Ini yang disebut umat yang siap pakai, yang mengutamakan Tuhan di dalam dirinya. Saya bacakan ini ayat yang ke-19 berbunyi demikian.
Dikatakan tetapi dasar yang diletakkan Allah itu apa, saudaraku? Teguh, dan meterainya ialah, semua baca 1, 2, 3, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Berhenti sampai di situ. Meterainya ialah apa, saudaraku? Tuhan mengenal siapa apa kepunyaannya. Jadi masalahnya di sini bukan saya kenal Tuhan, tapi apakah Tuhan sudah apa, saudaraku, kenal saya. Masalahnya di sini bukan saya percaya Tuhan, tapi apakah Tuhan sudah percaya sama saya. Apakah saya ini orang kepercayaan Tuhan, bukan orang percaya Tuhan saja, tapi meningkat dari situ menjadi orang kepercayaan Tuhan, kayak Abraham. Orang kepercayaannya sampai dianggap sahabat Tuhan. Sampai saat dimana Allah mau menghancurkan Sodom dan Gomora pun sudah jalan menuju ke tempat sana, balik. Tuhan berkata, rasanya tidak benar kalau kita simpan rahasia ini dari teman karib kita, Abraham. Kita kembali aja, kita beritahu. Mau kemana Tuhan? Hancurkan Sodom dan Gomora. Kalau 50 orang benar gimana? Saya cancel. Abraham pikir, jangan-jangan 50 nggak ada. Kalau 40 gimana? Saya cancel. Jangan-jangan 40 nggak ada, 30. Akhirnya Tuhan tahu yang dipikirkan itu keponakannya, si Lot. Oke, gue terpaksa gue hancurin, tapi khusus keponakanmu saya selamatkan. Karena kamu orang kepercayaanku. Nah, Tuhan cari orang-orang begini nih saat ini. Menjelang Yesus Kristus datang kedua kali, Tuhan cari orang-orang demikian. Kalau Tuhan sudah temukan orang yang demikian, dia akan berikan fasilitas yang luar biasa untuk menginjili dunia dalam tahun 2000 ini. Kita bisa, saudaraku, kalau kita semua sudah menjadi man of integrity, orang yang integritasnya tinggi, yang layak di hadapan Allah, itu gampang sekali. Kita ini sedang hidup dalam zaman yang sangat, tahun ini adalah tahun akhir dari dekade 80-an. Tapi juga tahun-tahun ini juga tahun akhir dari abad ke-20 ini, 1900 ini. Mencapai tahun 2000. Dan yang ketiga, tahun ini juga tahun-tahun terakhir dari milenial kedua setelah Yesus Kristus datang. Milenial ternyata 1000 tahun yang kedua. Dan tahun 2000 tinggal 11 tahun lagi dari kita. Dan masih ada 1,3 miliar manusia yang belum pernah dengar nama Yesus sekalipun dalam hidup mereka. Tugas ini sangat besar untuk bisa kita dipakai oleh Allah, membutuhkan satu akselerasi, peningkatan kecepatan yang lebih tinggi lagi. Tapi untuk mencapai demikian itu perlu pembenahan, perlu restorasi, perlu pemulihan, perlu pengerjaan, pembentukan di dalam diri kita untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercayai Tuhan pada akhir zaman ini. Tuhan tidak akan bisa lagi kasih pekerjaannya ini kepada orang-orang yang kurang bisa dipercayai. Akhirnya tidak bisa melangsungkan pekerjaan Tuhan, hanya menghambatnya, membangun kerajaan sendiri, dan hanya mencari kehormatan bagi diri sendiri, dan banyak sekali penyelewengan yang lain. Karena apa, saudaraku? Kita belum menjadi umat yang layak di hadapan Dia. Masih mau terus, saudaraku? Betul, saudaraku. Nah, ini firman betul-betul membersihkan diri kita semua. Saya ingin beritahu ya, musuh yang terbesar bukan setan. Amin. Katakan, musuh yang terbesar bukan setan. Beritahu sebelahmu, musuh yang terbesar belum ada. Beritahu, musuh yang terbesar kamu sendiri. Bilang sana. Bilang. Ya. Amin. Musuh yang terbesar itu bukan setan, bukan dunia. Setan itu sudah dikalahkan sejak lama. Dunia sudah disalibkan bersama kita. Musuh yang terbesar adalah kedagingan kita ini loh, saudaraku. Itu sebabnya saya bacakan lagi, saya ulangi, berkata demikian. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi masalahnya bukan orang yang percaya Tuhan, tapi kepercayaan Tuhan.
bukan orang yang kenal Tuhan, tapi orang yang dikenal Tuhan. Dan sekarang yang ketiga, bukan orang yang punya Tuhan, tapi orang yang Tuhan punya. Amin. Dikatakan Tuhan mengenal siapa yang menjadi apa? Kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Banyak orang memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Tapi masalahnya di sini bukan karena kita memiliki Tuhan. Masalahnya di sini apakah Tuhan sudah memiliki diri kita semua di hadapan Dia. Termasuk ambisi kita, keinginan kita, kemauan kita, hawa nafsu kita, keinginan kita. Sudahkah itu disalibkan? Karena Alkitab mengatakan, kita baca bersama di dalam Galatia pasal yang kelima, yang ke-24, itu berbunyi demikian. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-24 berkata demikian. Nanti kembali ke Timotius lagi, saudara pegang di sana. Dikatakan begini, ayat yang ke-24, Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi apa? Milik Kristus Yesus, ia telah apa? Menyalibkan, mematikan, menyalibkan apa? Daging dengan segala apa? Hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling apa? Mendengki. Itu semua dari mana? Dari ini loh, si aku ini loh, saudaraku. Itu yang harus terus disalibkan. Barang siapa yang sudah dimiliki Kristus, itu cirinya demikian, menyalibkan keakuannya. Dan orang yang sudah jadi milik Tuhan, itulah yang dikenal oleh Tuhan. Kembali kepada 2 Timotius 2 tadi. Jadi masalahnya di sini bukan, oh saya sekarang sudah punya Tuhan. Baik, kamu punya Tuhan, tapi kapan kamu bisa dipunyai oleh Tuhan? Kalau saya punya barang, yang berkuasa itu yang punya atau yang dipunyai? Yang punya. Yang punya itu lebih berkuasa. Saya lebih berkuasa kepada anjing saya kalau anjing itu punyaan saya. Tapi kalau saya kepunyaan anjing, anjing yang jadi majikan saya yang kalah, dia yang berkuasa. Nah, kalau saudara punya Tuhan, kira-kira yang berkuasa itu siapa? Kita atau Tuhan? Itulah sebabnya kadang-kadang Paulus berkhotbah. Sering kali aku ingin mengatakan sesuatu, tapi telingamu terlalu berat untuk mengertinya. Coba saya ulangi lagi, ada kemajuan. Jadi kalau saudara punya Tuhan, itu kira-kira yang berkuasa siapa? Tuhan atau kita? Nah, ini mulai seru ini. Bagus. Saya beri perumpamaan lain lagi. Dengar baik-baik. Kalau saya punya anjing, gitu yang berkuasa anjing atau yang punyanya? Yang saya yang punyanya. Kalau saudara punya anjing, saudara yang berkuasa kan? Kalau saya kepunyaan anjing, kira-kira yang berkuasa siapa? Anjingnya. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Kalau saudara yang punya Tuhan, saudara punya Tuhan dalam dirimu, yang berkuasa itu kita yang punya Dia atau Tuhan yang punya kita? Kita yang berkuasa. Kalau Tuhan yang memiliki kita, siapa yang berkuasa? Tuhan. Nah, itu yang perlu kita rubah. Allah mengenal, Tuhan mengenal siapa? Kepunyaannya. Jadi kalau kita menjadi kepunyaannya, itu yang berkuasa siapa? Manusia atau Tuhannya? Tuhannya. Nah, perbedaannya di sini. Ini bukan hanya kalimat yang dibahas, tapi corak hidup yang perlu dibahas. Banyak manusia saat ini masih dalam taraf mereka memiliki Tuhan. Itu sebabnya dia bisa perlakukan Tuhan semaunya dan seenaknya demi tercapai keinginannya.
Dan Tuhan kadang-kadang masih menyesuaikan diri dan masih mau melayani. Orang yang kalau baru bertobat, doanya kan ampuhnya luar biasa, saudaraku. Iya enggak, saudaraku? Orang baru bertobat, pilek sedikit, tidak mau bodrek, tidak mau dikolgin, tidak mau stop cold. Doa dalam nama Yesus, pilek sembuh. Tapi 3 tahun lagi pilek, doa dalam nama Yesus, pilek sembuh, nggak sembuh, saudaraku. Kenapa? Sudah ada mulai tingkat pendewasaan. Pertama kita dimanja, ya maumu begitu ya begitulah. Tapi saat kita menjadi milik Allah, nah ini lain ceritanya, saudaraku. Allah tidak lagi kita bisa manipulasi dia, kita monopoli dia, dan kita bisa eksploitir dia lagi. Tidak bisa. Dia akan berkata, look, I'm in charge. Aku yang berkuasa di sini. Aku yang bertanggung jawab di sini. Sekarang aku ingin telingamu didengar buat aku. Aku sudah memberikan apa yang kau mau, dan bahkan nyawaku sendiri ku berikan. Sekarang aku punya rencana atas hidupmu. Aku punya rencana atas dunia. Aku ingin kau dengar untuk kamu bisa masuk dalam rencanaku. Tapi untuk bisa aku masukkan dalam rencanaku, aku harus proses kamu, aku harus bentuk kamu, aku harus kerjain kamu, aku harus jadikan kamu dulu menjadi umat yang layak di hadapanku. Makanya dalam ayat tersebut dikatakan demikian. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Ini dasar yang teguh, yaitu kalau Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan apa, saudaraku, dikatakan di sini, kejahatan. Siapa yang menyebut nama Tuhan, tinggalkan kejahatan. Dan kita telah belajar tadi bahwa kejahatan itu bukan hanya mencuri, membunuh, berzina, maki, dan merampok, dan banyak hal yang lain. Itu memang kelihatan kejahatan. Tapi kejahatan-kejahatan yang tersembunyi di balik aktivitas agama itu jauh lebih keji daripada nyata-nyata orang bunuh orang, saudaraku. Nah, akhirnya dikatakan seperti dalam Matius tadi, bahwa mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, bernubuat, berbuat banyak mujizat di hadapan Allah disebut you are evil doer. Kamu pembuat kejahatan. Loh, aneh. Tapi disinilah letak pemikiran kita yang harus disesuaikan. Saya masih bersyukur sama Tuhan, saya tinggal di Indonesia ini. Masih banyak kemurnian dalam pekerjaan Tuhan. Banyak kemurnian. Dan saya berusaha sebagai hamba Allah, putra bangsa yang dilahirkan Tuhan di Indonesia. Saya bersyukur saya lahir di Indonesia dan bukan di Arab tentunya, saudaraku. Dan bukan di tempat mana-mana yang lain. Kalau di Timur Tengah perang terus sekarang. Tapi lebih daripada itu, saya juga bertekad untuk Tuhan, berdoa sebisa saya, seadanya saya ingin Tuhan supaya pekerjaan Tuhan itu murni. Kalau sudah pergi ke Amerika misalnya, sudah hampir tidak ada lagi pelayanan yang betul-betul murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya bisa dihitung saja beberapa orang. Saya sering ke sana. Salah satu orang yang jelas kita kenal yaitu Billy Graham. Seorang yang benar-benar murni, tulus, integritas, tinggi di hadapan Allah. Tapi beberapa tahun ini Amerika dilanda oleh tornado. Bukan tornado jasmani, tapi tornado rohani, di mana banyak hamba-hamba Tuhan yang kelihatan bercemerlangan pada berjatuhan, berguguran, bergelimangan, dan mengerikan. Itu yang kelihatan, yang tidak kelihatan lebih banyak lagi. Karena apa? Kurangnya kemurnian. Alkitab katakan orang yang berseru nama Tuhan, orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dan banyak sekali orang itu sembunyi di balik aktivitas agamawinya. Itu sebabnya, saudaraku, pemurnian demi pemurnian biarlah menguduskan kita. Jangan takut, saudaraku, kalau engkau mendengar firman ini dan membuka hatimu, maka firman ini sendiri akan menyucikan saudara. Firman akan menyucikan saya sendiri. Sementara saya berkhotbah, ini firman membersihkan pikiran saya. Alkitab mengatakan, you are clean because of the word that I've spoken to you. Kamu kudus oleh karena perkataan yang kuucapkan kepadamu. Perkataan yang Yesus ucapkan itu akan menguduskan kita semuanya. Amin, saudaraku. Sebenarnya kejahatan harus ditinggalkan.
dimiliki oleh Tuhan. Itu penting materainya. Dan dimiliki Tuhan berarti menyalipkan kedagingan, hawa nafsu, cita-cita, keinginan. Dan menyalipkan semuanya berarti kita menjadi umat yang layak. Apa kita tidak bisa enjoy life? Oh, sangat bisa. Lebih dari enjoy life, saudaraku. Saya enjoy life. Orang-orang seperti Billy Graham dan lain sebagainya yang dipakai Tuhan itu mereka enjoy life. Tapi mereka sudah tahu, sudah dibentuk lebih dulu. Saya bacakan ayat selanjutnya, ayat 20. Lantas digambarkan di sana dalam ayat yang ke-20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot, dikatakan di situ, yang dari emas dan perak, melainkan juga yang dari apa? Kayu dan apa? Tanah liat. Yang pertama, yaitu yang emas dan perak, dipakai untuk maksud yang apa? Mulia. Dan yang terakhir, yaitu yang apa tadi? Kayu dan apa? Tanah, untuk maksud yang kurang apa? Mulia, atau yang hina dalam bahasa yang lain. Tapi dua-duanya dipakai. Nah, apakah kita hanya berhenti supaya sekedar dipakai Tuhan? Dalam perabot rumah tangga itu ada dua bagian. Satu dari perak emas, yang satu dari kayu tanah liat. Dan dua-duanya dipakai. Tapi maksudnya lain. Satu dipakai untuk yang mulia, yang satu dipakai untuk yang kurang mulia. Tapi dua-duanya dipakai. Nah, apakah kita puas dengan sekedar dipakai, meskipun kurang mulia sekalipun, tetapi pokoknya kita dipakai oleh Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ya, itu yang bagus. Dipakai untuk yang mulia. Bukan asal saya dipakai oleh Tuhan. Maka banyak orang berdoa merendahkan diri. Oh Tuhan, tidak usah macam-macam, tidak usah jadi pendeta besar, terkenal dan ini. Jadikan hamba-Mu asal Engkau pakai hamba sebagai pelita yang kecil di dalam-Mu. Pelita yang kecil dibawa keluar kena angin mati. Makanya banyak orang Kristen berdoa begitu. Pakailah saya sebagai pelita yang kecil di dalam gereja. Begitu keluar kena angin mati, murtad lagi di tengah jalan sana. Nanti doa lagi kena seminar, berjadikan aku pelita kecil. Cuma di dalam aja dia percaya. Keluar kena angin, mati lagi, saudaraku. Kurang mulia, bukan asal sekedar dipakai, tapi untuk dimaksudkan yang mulia, itu yang penting. Apa gunanya pelita kecil? Untuk cari kutu juga nggak ketemu, saudaraku. Apalagi untuk cari jiwa-jiwa seluruh dunia. Padahal dunia perlu diselamatkan. Tuhan bilang kamu terang dunia, kita puas dengan pelita kecil. Itu hanya berlaku atau bisa dipakai untuk urusan kecil. Dan di kamar kecil, saudaraku. Ada pendeta, saudaraku. Pendeta ini bukan pendeta hamba Tuhan, keras pokoknya dia bodoh, dia bilang, saudara saya bodoh, saya tidak sekolah, saya tidak pinter, saudara, tapi buktinya saya dipakai Tuhan. Terus ada yang nyeletuk, keledai juga katanya, saudara. Jadi jangan bangga kalau kita cuma dipakai oleh Tuhan. Keledai juga dipakai. Itu lebih bego lagi, saudara. Ambil nafas panjang dulu, saudara. Haleluya. Dan kita tahu, kenapa saya sampaikan ini? Saya ingin stretch forth, narik perhatian saudara kepada yang lebih mulia lagi di hadapan Allah. Jangan puas dengan begini-begini saja. Saya belum puas. Saya tidak puas. Bukan berarti saya tidak bersyukur. Tapi karena saya tahu masih ada hal-hal yang lebih mulia yang saya belum mencapai. Kenapa saya belum mencapai? Karena saya belum dikerjain Tuhan cukup. Jadi saya ingin Tuhan kerjakan aku seperti seorang penjunan terhadap tanah
lihatnya. Ayat 21 ini diteruskan. Kalau saudara puas dengan asal dipakai, baca di sini. Jika, perhatikan ayat 21, jika seorang menyucikan apa saudaraku? Dirinya dari hal-hal yang apa? Jahat. No, aneh. Berapa kali kita sebut jahat terus. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang apa? Mulia. Nah, saudaraku perhatikan sampai di sini. Jadi kalau orang, lihat saya sini, kalau orang disucikan dari yang jahat, jadi tingkatannya naik. Dari yang dipakai untuk maksud yang kurang mulia, kalau kita menyucikan dari yang jahat, kita naik tingkatannya kepada yang apa? Mulia. Nah, yang kurang mulia itu juga dipakai, tapi jahat. Menyucikan diri dari yang jahat. Terus ya, baca ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia, ia semua katakan keras, kuduskan, dan dipandang, semua katakan layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi untuk bisa menjadi perkakas yang mulia, kita harus dikuduskan, sehingga kita menjadi umat yang layak di hadapan Dia. Masalahnya di sini. Inilah umat yang siap pakai. Ini belum apa-apa, saudaraku. Kebon rohani yang kita alami saat ini tuh masih trickle, it's only a drizzling, it's only a drop in the bucket. Yang kita alami saat ini baru percikan. Kita belum mengalami hujan deras. Saya percaya kalau Allah sudah selesai menyiapkan satu umat di muka bumi ini yang layak di hadapan Dia, akan ada final blow, ada satu hembusan terakhir, ada satu dobrakan terakhir, ada satu serangan terakhir, di mana iblis betul-betul terkapar, nggak berdaya dan terbelenggu untuk selama-lamanya, dan umat manusia dan segala makhluk akan dibebaskan masuk dalam kemuliaan Allah pada akhir zaman ini. Haleluya, tepuk tangan bagi Dia. Ini yang sedang terjadi. Itu sebabnya sekarang ini semuanya lagi mengerang, kesakitan. Gereja Tuhan juga kemarang. Ada sesuatu yang mau lahir, saudaraku. Yang lahir itu apa? Ya ini umat yang layak ini. Mana-mana sedang ada satu kerangan, pergumulan. Dalam bahasa Inggris disebut birth pain. Satu sakit seperti orang melahirkan. Alkitab katakan berkali-kali. Traveling in the spirit. Ada satu pergumulan di dalam roh di mana-mana. Oh, ada keresahan. Ya, kita senyum di depan, tapi under the surface, di balik permukaan kita tahu sebenarnya di mana-mana ada satu kesakitan mengerang di sini dan menantikan apa? Umat yang layak ini. Dan kalau itu muncul, saudaraku, gak ada batasnya lagi apa yang Allah akan lakukan pada akhir zaman. Karena kemuliaan Allah dalam rumah Allah pada akhir zaman jauh lebih hebat dari kemuliaan Allah pada zaman yang pertama. Saya tahu bahwa kita akan melihat bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah seperti air menutup lautan, dan itu akan terjadi secara besar-besaran kalau umat yang layak ini segera dibentuk. Saya akan percaya pada akhir zaman ini akan muncul orang-orang, bukan lagi pribadi-pribadi, tetapi secara bersama, bukan lagi perseorangan, tetapi satu kolektif, bukan lagi nama perorangannya menonjol, tapi tubuh Kristus yang bangkit bersama-sama dan berfungsi, dan kemuliaan hanya untuk Tuhan saja, dan pekerjaan Allah akan terselesaikan di muka bumi ini. Haleluya, tepuk tangan bagi Dia, karena ini yang Tuhan sedang kerjakan. Zamannya lain. Kita sedang hidup dalam ambang pintu memasuki zaman lain. Saudara yang selama ini kekristenanmu hanya cari orang terkenal, sudah akan kecewa.
Boleh saya bicara belak-belakan kan? Tuhan Yesus kan bilang, aku ingin berterus terang kepadamu. Saya kan boleh kan berterus terang kepada saudara. Kan saya harus ikut Yesus. Ya? Jadi kalau kekristenan saudara masih ingin mengandalkan seseorang tanpa mengandalkan Tuhan, itu akan dikecewakan. Karena pada akhir zaman ini gerakannya lain. Bukan lagi zaman kayak dulu, Billy Sunday, Billy Graham, Charles Finney, D.L. Moody, Morris Rousseau dan lain-lain. Itu kita punya zaman sendiri. Tapi ini zamannya supaya setiap orang Kristen bangkit di dalam tubuh Kristus, bersama-sama melayani, sehingga bukan nama perorangan lagi, tapi Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah umatnya. Haleluya, haleluya. Ini yang sedang terjadi saat ini. Itu sebabnya kita sedang mengalami penyucian. Kalau kita dikuduskan, dimurnikan, disucikan, saudaraku, sabarlah, sabar, disiapkan. Saya akan bacakan ayat yang ke-23, 22. Nanti kan jelas di sini artinya. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan. Jadi nafsu, imoralitas dijauhi, keadilan, ya, keadilan dikejar, jangan tidak adil. Kesetiaan, banyak orang tidak setia satu dengan yang lain, patah hubungan dan lain sebagainya. Kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Saya menjaga dalam diri saya, kalau saya mau jadi berkakas yang lebih mulia di hadapan Tuhan, Tuhan tidak ingin saya mempunyai roh parsialisme, yaitu roh yang memihak-mihak. Saya harus baik dan damai dengan setiap orang yang berseru dengan nama Tuhan dengan hati nurani yang murni. Saya harus bisa kerja sama dengan semua golongan, semua gereja, semua orang yang berseru dengan nama Tuhan. Mungkin tekanannya lain, stylenya lain, caranya sedikit lain, tapi Yesusnya sama, dan saya harus menghormati mereka itu. Itu sebabnya saudaraku, perlu satu kedewasaan di dalam diri kita. Ayat 23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak saudaraku, layak. Berdebat, berbantah, berkelahi bukan kehendak Tuhan. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan saudaraku? Pertengkaran. Ayat 24 baca bersama-sama. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar sedapat-dapatnya. Tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar dan lemah lembut, dan menuntun semua orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat, memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis dan tidak mengikat yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi inilah quality yang Tuhan ingin develop, kembangkan di dalam diri kita. Ambil sifat Kristus makin nyata di dalam diri kita. Yang jelas kita ingin menjadi umat yang dikuduskan, yang layak dan siap menerima lawatan Allah pada akhir zaman ini. Sekali lagi, apa yang kita alami saat ini itu baru setetes. Apa yang Allah akan kerjakan akan merupakan satu curahan banjir dari kekerakan rohani besar-besaran pada akhir zaman ini. Saya yakin, saya tidak heran kalau Indonesia akan betul-betul semua bisa bertobat. Saya tidak heran itu bisa terjadi. Tapi masalahnya kita harus semakin sungguh-sungguh dilayakkan oleh Tuhan, berani dikerjakan oleh Tuhan. Buang segala pemberontakan dalam diri kita, supaya kita menjadi umat yang siap pakai, bukan sekedar dipakai, tapi umat yang layak dan dipakai untuk maksud yang mulia demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa sebentar. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mulai seminar ini dengan melihat rencanamu, melihat maksudmu yang jelas. Kami mulai seminar ini dengan mau melihat ke jendela hatimu, mendengar detak jantungmu yang engkau rindukan untuk menciptakan di bumi ini satu umat yang layak bagi Dia.
pelihara kami dan jaga kami dalam roh Allah, supaya kami masuki season berikutnya lebih siap lagi mendengar kebenaran firman Allah, karena kami akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami yang hadir, sejahtera-Mu mengawali kami semuanya.